Jangan lupa manajemen waktunya ya Pak ya. Oke, PPT-nya sudah terlihat. Bapak Ya, sudah cukup. siap? Oh, ya baik Bu, siap Bu. Ya. Baik, 20 menit dari sekarang layar untuk Bapak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah hadir di pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti sampai akhir ada manfaatnya. Eh, Pada pertemuan yang kedua ini, di mana mata kuliah sistem kendali, yaitu kita melanjutkan tentang yang kemarin. Pertemuan pertama kita lanjutkan di pertemuan yang kedua ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, sebelumnya kita akan melaksanakan presensi terlebih dahulu. Sebentar saya eh, show all. Silakan saudara-saudari yang belum melaksanakan presensi bisa melaksanakan presensi dengan scan barcode yang ada di tampilan layar depan saudara-saudara semua. Sambil barcode di scan, saya ingin menanyakan dulu kepada saudara-saudari yang ada di sini. Yang pertama, Saudara Sri Sarjana hadir. Baik. Yang kedua, Saudara Bapak Ahyani ada hadir. Hadir, Pak. Ya, baik. Gimana Pak? Sehat hari ini? Sehat, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sepertinya semangat sekali. Kemudian yang ketiga ada Bapak Reka Dwi Saputra. Hadir? Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga Saudari Delia Komalasari. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya Saudara Fredelino. Hadir? Hadir Pak, hadir. Oke, baik. Bapak Saudara Fredelino. Kemudian yang berikutnya Saudari Eni Roletti. Oke, baik. Sepertinya semuanya sudah melaksanakan presensi. Kemudian berikutnya, sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah sistem kendali, tentunya di sini ada beberapa hal, ada video yang akan saya sampaikan, akan diperlihatkan di sini. Kita simak bersama dulu supaya ada gambaran sebelum memasuki mata kuliah sistem kendali. Ya, baik Bapak. Sudah bisa dilihat dari videonya ya, saudara-saudari sekalian semuanya. Kemudian slide selanjutnya, ada yang ingin saya tanyakan terkait video yang ada di atas tadi. Bagaimana pendapat Anda terkait video di atas? Nah, saya ingin coba putar span ini terlebih dahulu. Nanti dia akan berhenti di mana? Nah, itu nanti yang akan menjawab dari pertanyaan saya. Wait, bentar. Nah, nomor 5 berarti Saudara Fredelino de Sousa. Silakan, Saudara Fredelino, untuk menanggapi video tersebut. Ya, tanggapan saya, eh, video tersebut menginspirasi saya untuk bekerja lebih maksimal dan menggunakan seluruh kemampuan saya. Gitu Pak, terima kasih. Ya, ya baik. Saudara Fredelino, betul ya apa yang tadi dikatakan oleh Saudara Fredelino bahwa sebetulnya
hidup yang bermanfaat itu ketika kita berada dimanapun, sekecil-kecilnya persoalan bisa kita bantu, bisa kita selesaikan, bisa kita pecahkan, dan bisa bermanfaat tentunya untuk khalayak umum. Ya, jadi itu singkat video yang bisa saya sampaikan di pertemuan siang hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita tentunya di mata kuliah Sistem Kendali pertemuan kedua. Nah, berikutnya untuk CPMK mata kuliah Sistem Kendali di siang hari ini, harapannya nanti mahasiswa Anda semua mampu merancang sistem pengendalian manual dan otomatis dengan logika yang benar dan baik. Baik nanti secara individu maupun secara kerjasama tim atau kelompok. Nah, sebelum kita melanjut lebih dalam lagi, ada di sini pepatah mengatakan pendidikan itu bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, namun pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Jadi ketika kita berada di dalam suatu jenjang pendidikan, di situ nanti pasti arahnya pikiran kita akan semakin berkembang dan menyala-nyala. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pertemuan yang kedua, yaitu yang tadi sudah disampaikan di awal, tentunya sistem kendali. Nah, sebelum kita menjelaskan secara gamblang apa itu sistem kendali, saya mau tanya terlebih dahulu kepada saudara-saudari sekalian yang ada di sini. Tentunya ada dua pertanyaan yang nanti bisa dijawab ya. Yang pertama itu, jelaskan perbedaan open loop system dan closed loop system. Karena kemarin pertemuan pertama dan ini pertemuan kedua, nanti dijawab sebisanya, semampunya saja tidak masalah karena sesuai dengan cakupan CPMK-nya nanti bisa akan saya tambahkan kekurangan yang sudah disampaikan. Tapi kalau misal sudah baik, sudah betul, maka bisa kita lanjut untuk mempercepat proses pembelajaran kita. Nah, yang pertama, jelaskan perbedaan open loop system dan closed loop system di dalam sistem kendali dan juga klasifikasi sistem kendali itu seperti apa. Nah, coba saya sepenkan lagi, kira-kira siapa nih yang akan menjawab dari dua pertanyaan tersebut. Nomor 5, siapa nomor 5 di sini nih? Nomor 5, mohon maaf, Saudari Delia Komalasari, apakah hadir? Ada yang tadi? Hadir Bapak. Ya, silahkan Saudari. Sengertinya saja, nggak masalah. Sistem open dan sistem closed loop. Open dan close Ya, loop. sistem. Kalau dari kata-katanya, kalau open itu berarti sistemnya terbuka ya. Ya, betul, betul. Mungkin dia tidak ada pengaruhnya terhadap apa ya, Ya, sistem betul. Tidak ya, ada pengaruhnya terhadap sistem yang terbuka. Betul, yang terpadu. Saudari Delia. Ya. Dan yang close, apakah mau sekalian dijawab? Kalau yang open tidak ada pengaruhnya, mungkin yang close terdapat pengaruh. Ya, betul. Terima Pada kasih sistem kepada tersebut. Saudari Delia Komalasari, S-Farm M-Farm, atas jawaban yang sudah disampaikan. Jadi, eh, kita lanjut ke materi yang sudah tadi ditanyakan. Untuk open loop dan closed loop system, ini merupakan sebuah rangkaian yang terstruktur di mana ketika kita akan membuat atau merancang sebuah eh, prototipe atau benda kerja, kita harus memenuhi tahapan-tahapan di antaranya salah satunya adalah rancangan gambar kerja. Rancangan gambar kerja itu nanti harus kita buat sebuah diagram atau mekanisme kerja. Di depan yang saudara-saudari amati adalah merupakan sebuah rangkaian bentuk dari diagram blok sistem open dan sistem close. Yang mana untuk poin 1 ini, yang open loop system, antara input dan output itu hasilnya tidak sama, tidak mengapa. Artinya misalkan input yang kita inginkan, misalkan kita contohkan pada sebuah toaster ya, toaster atau yang sering dikenal ibu-ibu atau bapak-bapak adalah mesin pemanggang roti. Misalkan suhu yang kita inginkan tentukan sekian derajat. Namun setelah diproses, kemudian outputnya itu lebih dari sekian derajat, atau misalnya lebih dari 20 derajat, hasilnya nggak sama dalam waktu 15 hingga 20 menit, maka itu tidak dijadikan sebuah persoalan. Karena secara kesimpulannya, kalau open loop system itu outputnya tidak bergantung dengan input. Nah, kemudian yang closed loop system. Untuk yang closed loop system ini merupakan sebuah rancangan di mana di dalamnya terdapat feedback atau umpan balik dari input, kemudian ada proses. Proses ini melingkupi, mencangkup pengontrol, aktuator, plan, di mana pengertian-pengertian ini yang sudah kemarin dijelaskan, dan kemudian di sini ada titik percabangan, ada output,
Namun akan tetapi ketika outputnya ini dia belum sesuai dengan ketentuan input yang kita kehendaki, maka dia akan masuk ke dalam titik percabangan ini, di mana nanti akan dibaca oleh sebuah sensor, kemudian nanti sensornya akan mendeteksi, kemudian setelah dideteksi, dia akan masuk ke dalam sinyal arus tegangan. Nah, tegangan itu nanti kan dia berupa angka, angkanya itu nanti dia akan dibaca oleh sebuah sensor lagi namanya transmitter, kemudian nanti transmitter itu dia akan meluruskan, dan kemudian ketika hasilnya sudah sama, maka inputnya ini yang kita kehendaki akan sama halnya dengan output yang dikeluarkan. Artinya misalkan contoh sederhananya sebuah yang bisa kita contohkan di sini adalah AC ya, Bapak Ibu atau saudara-saudari. Sistem AC. AC itu kalau kita inginkan dalam suatu ruangan ukuran 3x3 atau 3x4 dalam waktu 5 menit, kita menginginkan suhu di dalam ruangan tersebut 16 derajat Celcius. Nah, kemudian dalam waktu 5 sampai 10 menit, suhu di dalam ruangan 3x3 itu suhunya harus berada di cakupan nilai 16 derajat Celcius. Misalkan lebih dari itu atau kurang dari itu, berarti di sini ada error. Nah, errornya di sini maka nanti akan diperbaiki oleh sistem aktuator itu sendiri. Nah, itulah pengertian prinsip dasar dari sistem kendali di mana open loop system itu yang tadi saya sampaikan. Outputnya tidak harus sama dengan input. Kalau yang kedua, closed loop system itu outputnya harus sama dengan input. Jadi hasil dari output harus sama dengan hasil input. Sesuai nanti analisis perhitungan algoritma yang akan kita hitung untuk pertemuan di berikutnya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah sebuah contoh ya, contoh gambaran dari sistem pengendalian eh, air ya. Artinya ini ya di sini ada volume air. Ketika airnya dia sudah penuh, maka dia akan dikontrol oleh manusia itu sendiri karena sistemnya ini manual. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada sistem pengendalian secara otomatis. Kalau otomatis pasti di sini memerlukan sebuah sensor. Sensor yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Fredelino, Saudara Fredelino dan Saudari Delia Komala bahwa di sini ada pengontrol, ada aliran masuk, ada katup, kemudian ada valve, kemudian di sini ada bola air. Jadi artinya di sini kan ini namanya sebuah perumpamaan tandon air, di mana tandon air ini yang sering kita jumpai, berarti harus kita paham orang teknik itu kalau misalkan kita mendefinisikan atau menjelaskan rangkaian eh, tandon air itu ketika volume airnya sudah naik, pasti bola air ini dia akan naik. Ketika dia bola airnya ini naik, maka nanti sistem arusnya dia akan terputus. Otomatis nanti sensor otomatisnya dia akan lepas. Ketika lepas, maka aliran tegangannya akan berhenti. Nah, itu seperti itu. Secara sederhananya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah sistem pengendali digital. Sistem pengendali digital di sini coba mau saya tanyakan kepada saudari eh, Yani mungkin bisa sedikit menggambarkan tentang apa ini sistem pengendali digital yang ada di layar depan ini. Mungkin bisa disampaikan sedikit, Saudara Ahyani. Iya, Pak. Ya, Eh, dari kalau melihat gambarnya itu berarti menggunakan aplikasi digital kalau nggak salah, Pak. ya betul Pak, betul apa yang sudah disampaikan oleh eh, Bapak Saudara Ahyani bahwa ini adalah merupakan sebuah sistem pengendali digital closed loop system. Artinya ini adalah sebuah contoh dari ECM atau Electronic Control Module pada sebuah kendaraan sepeda motor. Yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan itu yang sudah berbasis FI, itu dia menggunakan ECM. Jadi ECM itu sebetulnya adalah otak dari keseluruhan sensor yang ada di dalam sepeda motor. Jadi ECM ini intinya kalau dia menyuruh kepada seluruh sensor, maka sensor itu ketika ada yang bermasalah atau ada yang rusak, maka nanti akan diketahui oleh indikator lampu mil yang berada di depan setang setir saudara-saudara yang sering pakai motor itu pasti nanti di situ ada kedipan. Ketika kedipan itu sudah berkedip selama sekian kali, misalkan di situ ada 8 kali, berarti dia mengindikasikan adanya di situ ada kerusakan pada sensor bahan bakar. Artinya sensor bahan bakar itu harus segera diganti atau diperbaiki. Ketika bisa diperbaiki, maka akan ada bahasa algoritma yang diteruskan ke dalam sensing elemen ini, kemudian diteruskan ke transmitter, kemudian transmitter akan meneruskan kembali ke dalam sensor CKP atau sensor error ini. Sensor error ini adalah selisih dari output dan input. Ketika nanti hasilnya nggak sesuai, ada perbedaan selisih, maka akan diperbaiki oleh ECM atau Electronic Control Module, di mana sistem tersebut sudah sedemikian rupa dirancang untuk mempermudah proses pengiriman sinyal. Sinyalnya itu berupa tegangan, tegangan itu berupa nilai angka dengan satuan volt. Maka nanti akan bisa dibaca dan diteruskan kembali oleh kontrol variabel output. Nah, kemudian setelah hasil pembahasan tadi, saya ingin memberikan beberapa contoh kuis ya. Beberapa soal, yaitu ada 3 soal. Nanti untuk linknya Bapak Ibu Saudara bisa
lihat di chat, silahkan bisa diklik. Ada 3 soal di dalam kuisis tersebut, silahkan bisa dimulai ya. Saya share screen-kan kembali. Silahkan join. Saya mulai, kodenya 772766. Bisa dimulai. Udah bisa masuk atau ada kendala? Eh, ada kesulitan masuk. Kalau ada kesulitan masuk, nanti bisa kita lanjutkan saja, tidak masalah. Bapak Ahyani sudah masuk. Silakan, Bapak Ahyani, dikerjakan soalnya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting ada 3 soal. Ayo, Pak. 2 soal lagi, Pak. 2 soal lagi. Selesai, Pak. Waktunya hanya 3 menit, Pak. Wah, keren ini. Yang lain silakan ditunggu bagi yang belum bisa masuk. Terima kasih Bapak Sri Sarjana sudah masuk. Silakan mohon untuk diisi. Satu soal lagi Pak Yani. Terima kasih Pak Yani. Betul semua ini tampaknya. Mantap, mantap. 3 soal selesai. Pak Sri Sarjana, waktunya mantap. Betul, mantap. Yang lain ditunggu kalau misalnya ada kesulitan. Mungkin sudah ya. Habis Pak Sri Sarjana kita akhiri. Eh, Baik, terima kasih Pak Sri Sarjana, Pak Yani dan teman yang lain, saudara-saudari. Kita akhiri kuisnya dulu. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke saya. Baik, terima kasih sudah mengerjakan tes yang sudah kita berikan. Artinya dari hasil tes tersebut, saudara-saudari sudah bisa paham tentang materi yang telah disampaikan secara eh, singkat ya. Terima kasih. Kemudian untuk berikutnya ada pembagian kelompok di mana sudah saya bagi ke dalam 2 kelompok, satu tim, tim pertama dan tim kedua. Tim pertama mungkin diketahui oleh Pak Fredelino, tim yang kedua diketahui oleh Pak sepak paling atas Pak Ahyani. Nah, jadi dari pembagian 2 kelompok ini nanti diharapkan untuk memecahkan sebuah kasus ya. Kasus yang pertama, kasus 1 itu tim 1, kasus 2 itu tim 2. Nanti untuk segera diidentifikasi kedua gambar tersebut. Artinya masuk ke dalam sistem close atau sistem open ini, saudara. Nanti bisa tanggapi dan bisa diidentifikasi secara singkat. Kasus 1 itu tim 1, timnya Bapak Fredelino. Kemudian yang kedua, kasus 2-nya itu nanti diketuai oleh Bapak Ahyani. Silahkan ya dipresentasikan kasus 1 dan kasus 2. Nah, prosedurnya nanti presentasi ini selama 2 menit, tanya jawabnya 1 menit, kesimpulan, dan nanti ada rubrik penilaian dari hasil presentasi. Untuk presentasi kelompok yang pertama, silahkan diwakili oleh Bapak Fredelino. Ini identifikasinya masuk ke dalam sistem yang close atau yang open nih, Pak. Silahkan, Pak Fredelino. Waduh, nampaknya sedang ke belakang sepertinya. Atau diganti Ibu
saudara Ibu, saudari Ibu Delia, ada? Silahkan bisa dibantu. Iya, Pak. Ya, untuk presentasi kelompoknya ini yang pertama tim 1 Ibu Saudari Delia ini diidentifikasi apakah masuk ke dalam sistem close atau yang open ini. Singkat saja, nggak apa-apa. Open. Ini merupakan sebuah tandon air dengan sistem otomatis masuk ke dalam open atau ke dalam close. Open ya. Open, oke baik, terima kasih. Kemudian presentasi berikutnya kelompok 2 timnya Pak Ahyani, silakan Pak Ahyani ini masuk ke dalam sistem open atau sistem close. Ini kayaknya open, Pak. Open, oke baik, terima kasih Pak Ahyani kelompok 2 dan Bu Delia kelompok 1. Kemudian hasil dari evaluasi presentasi yang sudah disampaikan tadi, hasilnya luar biasa atas pemaparan yang sudah disampaikan antara open dan close. Jadi intinya kalau open itu dia outputnya tidak harus sama dengan input. Namun untuk yang close loop, untuk opennya itu, untuk outputnya itu harus sama dengan input. Jadi suhu yang kita inginkan, misalkan contoh sebuah AC pada sistem closed loop system, outputnya 20 derajat Celcius, maka inputnya harus sama dengan hasil nilai tersebut. Nah, kemudian untuk kelompok terbaik ini, kelompok tim 1 dan tim 2, saya rasa semuanya bisa sesuai dengan penjabaran presentasi yang sudah disampaikan. Menurut saya memang semuanya dapat baik ya, bisa dibilang baik. Sangat menakjubkan apa yang sudah dipaparkan, apa yang sudah disampaikan terkait mata kuliah sistem kendali, open loop system, dan closed loop system di pertemuan kedua ini. Jadi kesimpulannya, untuk presentasi sudah berjalan dengan baik, nanti untuk lebih ditingkatkan lagi dalam proses penyampaian dan penyajian materi. Kemudian untuk tugas individunya nanti analisis hasil dari presentasi yang sudah disampaikan dan buat sebuah diagram blok yang akan saya share pada eh, Google Drive, nanti bisa diunduh. Kemudian untuk materi minggu depan kita lanjut tentang bahasan analisis dari perhitungan yang sudah tadi disampaikan. Sebelum kita akhiri, ada pantun. Hari Senin kita ke Kota Tua, naik kuda bawa pepaya. Terima kasih semua sudah berkenan mendengarkan saya. Sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saudara-saudari, nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Silahkan dipelajari untuk literaturnya dan untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Minggu depan kita bahas. Sampai sini dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sama-sama, Pak. kita applause dulu untuk Pak Arif. Ya, Terima tadi kasih, Bu. manajemen Terima kasih. waktunya agak ini ya, agak molor nih. Ya, maaf, Bu. Maaf. Lebih eh, sekitar lebih 2 menit. Waduh. Baik, ya. Baik, berikutnya kita dengarkan komentar dari rekan satu kelompok. Ada Bu Eni, silahkan Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Nunung atas kesempatannya. Ini mohon maaf Pak Arif ya, tadi waktu absen saya nge-lag sendiri Oh, sinyal nggak jadi apa-apa. Santai. keluar Nggak Zoom. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Jadi menurut saya presentasi Pak Arif ini sudah cukup bagus ya, karena beliau menjelaskan step by step-nya itu lengkap menurut saya ya. Karena kebetulan step-stepnya agak mirip juga nanti sama saya. Palingan catatannya mungkin karena kita ini micro teaching ya, jadi kan hanya butuh waktu sedikit, uh, agak terlihat buru-buru gitu. Itu aja Bu dari saya. Ya, baik. Karena itu ya, karena nervous mungkin karena melihat Ya, waktu saya juga ini terus sudah nervous Bu. berjalan. Gak apa-apa, santai aja, Bu. Ya, silahkan, Prof. Langsung saja. Ya, makasih Bu Dr. Neneng. Kita sudah melihat sama-sama ya Pak Muhammad Arif Ya, Alfi baik, Prof. Ardian sudah menampilkan materinya dengan tema sistem kendali. Iya, Prof. Betul. Ada sifatnya open dan close loop system. Secara materi sudah sangat menguasai mastery learning lah ya, penguasaan materi karena bidangnya. Kemudian sajiannya tadi memang ada semacam diagram-diagram gambar untuk menambah pemahaman dari mahasiswa.
Iya, Prof. Pendahuluan diadakan absensi, kemudian sajian video singkat, kemudian dipertanyakan apa makna yang terkandung di dalamnya. Ini sudah mengaktifkan siswa dari pra pembelajaran. Jadi di awal sudah sebelum masuk inti sudah dibangkitkan semangatnya. Kemudian dari kegiatan inti menyajikan materi ya dalam waktu yang singkat, memang agak terburu-buru bahasanya ya karena memang mau ngejar waktu, Iya, maaf, Prof. mengejar waktu atau memanfaatkan waktu dengan se ini apa se-efisien mungkin. Memang tadi karena ada di akhir ditambah lagi dengan petatah petitih ya, pantun segala macam itu juga menghabiskan waktu. Tapi tidak masalah, secara keseluruhan itu sudah menampilkan pembelajaran yang sangat baik. Tentu nanti sekali lagi sama dengan teman-teman yang di real teaching nanti, mudah-mudahan bisa di apa lagi ya, ritme suara, kemudian panggilan yang ada bapak, ada ibu juga, ada ada saudara ibu ya tersekup di dalamnya gitu ya. Nah mungkin di ini saja nanti. eh itu pun membutuhkan kesesuaian waktu nanti ya. Karena kita supaya pembelajaran kita terarah. Memang kehadiran aplikasi saat ini sudah sangat efisiensi waktu, tapi mungkin kalau kita terus-terusan menggunakan Kahoot dan terus macam ya untuk menjawab, mungkin kita tidak mendapatkan interaksi yang itu kan pilihan ya, pilihan tepat atau salah, scoring gitu ya. Tapi mungkin ada divariasi dengan soal-soal yang sifatnya eh, subjektif, esai gitu ya. Bagaimana menurut Anda gitu kan? Nah itu kan Iya, butuh pertimbangan-pertimbangan dari mendapatkan jawaban itu. Ya. Mas sekarang serba mudah untuk menyingkat waktu, tapi mungkin ada hal esensi yang membutuhkan nalar siswa gitu ya, nalar mahasiswa kita untuk menjawab soal itu. Jadi tidak masalah selama feedback dalam proses itu menanyakan sesuatu, tapi kita ingin umpan balik yang langsung, tidak hanya untuk menerapkan aplikasi gitu. Nah, istilah karakter siswa akan terlihat apakah dia menjawabnya dengan ritme yang lembut atau dengan model yang kasar atau gimana. Ya nanti divariasi aja ya, semua teman-teman. ya, baik, Ketika Prof. real teaching adalah soal-soal yang sifatnya langsung spontanitas gitu ya. Ini spontanitas juga aplikasi ini, cuman dia kan juga mikirnya itu kan bisa menjawab secara pilihan option gitu ya. Nah, mungkin itu saja Bu Neneng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Prof. wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Untuk sarannya untuk Bapak Muhammad Arif nanti untuk divariasikan begitu ya, mungkin eh, dari para peserta ini kebanyakan memang karena generasi Z mungkin ya. Milenial. Jadi sangat suka untuk menggunakan aplikasi gitu. Jadi nanti mungkin untuk divariasikan juga dengan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang bersifat subjektif ya untuk mengeksplorasi Baik, nalar mahasiswa gitu. siap. Oke, Pak Arief silahkan dapat menghentikan recordingnya. Oh ya, baik. Berlanjut pada peserta yang